Rutan Markas Korps Brimob Polri di Kelapa II, Depok, pernah menjadi arena peperangan. Narapidana teroris menguasai tempat tersebut selama 36 jam hingga menyebabkan jatuh korban jiwa dari kedua belah pihak. Cok antara tahanan dan petugas dari personel Brimob Polri berlangsung 36 jam. Berikut kami. 3 orang tersangka terduga perusuh dan penghasut dalam gelombang aksi massa sepanjang 25 sampai 31 Agustus lalu di Jakarta. 6 orang diantaranya adalah aktivis dan pegiat media sosial, termasuk Del Pedro Marhai. Pihak kepolisian mengkonfirmasi 5 orang anggota polisi tewas dalam kerusuhan di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Berikut pernyataan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Pol Muhammad Iqbal. Iya, sebentar. Kak, kok makin lama sih pulangnya? Iya, lagi banyak kali tugasnya. Tugas apaan sampai setiap hari lembur? Ada kelompok yang sedang dipantau. Mereka mulai menyebarkan paham yang bisa membuat masyarakat pecah. Bahaya ya, Kak? Cukup bahaya. Awalnya cuma diskusi kecil aja, tapi lama-kelamaan mereka mulai mengajak orang untuk membenci yang berbeda. Tapi aku takut terjadi apa-apa sama kakak. Cuman kakaklah keluarga yang aku punya. Kamu tenang aja, aku janji bakal berhati-hati. Janji? Janji. Kita begitu banyak menerima laporan dari warga. Mereka mengadakan pertemuan setiap minggu, dan dari informasi yang saya terima, sudah beberapa anggota yang ikut bergabung. Siapa pemimpinnya? Namanya Ilham. Apa motif dan tujuannya? Mereka menyebarkan paham bahwa kelompok lain adalah musuh. Apakah langsung kita tangkap? Jangan. Kita kumpulkan bukti lebih dulu. Siap, Komandan. Lihat keadaan sekarang. Memangnya kenapa? Orang-orang sudah kehilangan arah. Aku juga merasa begitu. Karena itu kita harus mempunyai ideologi yang kuat. Hanya kelompok kita yang memiliki jalan yang benar. Tapi, hanya setiap orang mempunyai keyakinan pandangan yang berbeda. Kalau ingin ada perubahan, semua harus mengikuti cara berpikir yang sama. Kalau mereka menolak, Berarti mereka bagian dari masalah.
kita harus menjaga kurikulum. Ideologi bangsa mengajarkan persatuan, bukan permusuhan. Tapi ada kelompok yang memprovokasi. Dan bagaimana kalau kelompok itu memaksa warga untuk memasuki kelompok mereka? Tapi kita tidak boleh terpancing. Benar, kita tidak boleh terpancing akan hal itu. Tapi bagaimana kalau mereka terus menyebarkan kebencian? Kita lawan dengan persatuan, bukan keegoisan. Baik, kami duluan ya, Bu. Bu. Ada apa ya? Jadi Bu, bagaimana kondisi desa saat ini? Sejauh ini sudah mulai banyak perusahaan. Kalau boleh tahu perbedaan seperti apa, Bu? Pemberontakan, saling mencaci satu sama lain, dan warga tidak lagi mau bergaul dengan tetangganya sendiri. Apakah karena perbedaan pandangan? Iya, benar. Untuk saat ini, apakah situasi yang mengkhawatirkan? Sangat dan sangat mengkhawatirkan. Sudah ya, saya sama pergi dulu. Pemberontakan, saling mencaci satu sama lain, dan warga tidak. Kak, lihat berita tadi nggak? Yang tentang kelompok Faris itu, Iya. masalahnya menjadi rumit dan besar. Tapi orang nggak bisa mudah terpengaruh. Mereka biasanya begitu karena mereka rasa diri mereka dan pendapat mereka nggak dapat diterima. Jadi Kak, mereka mencari tempat untuk bisa diterima. Iya benar. Ketika sebuah ideologi mengajarkan suatu kelompok lain adalah musuh, di situ masalah yang akan muncul. Jadi bukan ideologinya yang berbahaya. Bukan. Yang berbahaya adalah ketika seseorang merasa dirinya paling benar dan menolak menghargai orang lain. Ilham, apa aku boleh bicara? Ada apa? Aku rasa cara kita mulai salah dan berlebihan. Maksud kamu? Lihat bagaimana? Kita menyuruh warga sama anggota lain untuk memutuskan hubungan dengan warga lain. Itu demi perjuangan ya, tak? Tapi mereka juga manusia. Atau jangan-jangan kamu mulai ragu? Tidak, aku hanya bertanya. Kalau begitu, keraguan adalah awal dari pengkhianatan. Hari ini kita tunjukkan kepada kita. Hidup! 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 Mereka harus mendengar suara kita. Hidup! Hidup! Gawat, situasi nggak terkendali lagi nih. Lapor? Iya, masuk. Lapor, masa sudah melemparkan benda dan kita harus mengamankan warga. Jangan gunakan kekerasan, kecuali terpaksa. Dan untuk saat ini suasana sudah semakin panas.
Irham, tolong hentikan semua ini. Kenapa? Apa kamu tidak lihat apa yang terjadi? Ini pengorbanan, Yepta. Pengorbanan apa seperti ini? Sudah banyak korban. Inilah yang kita nantikan dari dulu, Yepta. Perjuangan memang membutuhkan pengorbanan. Tapi bukan seperti ini, Irham. Kamu sudah berubah, Yepta. Iya, kamu benar. Aku sudah berubah dan aku sudah sadar. Sadar apa takut? Aku sadar bahwa kita salah, Irham. Dulu aku mengikuti kelompok ini karena percaya pada ideologinya. Aku pikir kita sedang memperbaiki masyarakat. Dan sekarang? Dan sekarang aku sudah sadar bahwa ideologi itu membawa kedamaian, bukan kebencian. Angkat tangan! Saudara Irham, kami minta Anda ikut dengan kami. Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak melakukan apa-apa kamu bilang. Provokasi dan penghasutan yang menyebabkan kerusuhan adalah pelanggaran hukum. Kalian bungkam kami. Tidak, kami tidak ingin membungkam kalian. Kami hanya ingin kalian tidak melakukan provokasi dan menghentikan kekerasan. Kalian tidak mengerti perjuangan kami. Perjuangan yang benar adalah tidak mengorbankan masyarakat. Kita sudah melewati masa-masa yang sulit. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Perbedaan pendapat itu wajar. Yang tidak wajar adalah membenci karena perbedaan. Ideologi seharusnya menjadi pedoman untuk membangun masyarakat menjadi lebih baik. Namun ketika ideologi dipahami secara sempit, maka akan terjadi perpecahan. Maaf semuanya, saya pernah terjebak dalam kebencian. Lalu, saya belajar bahwa persatuan itu lebih penting. Karena itu, kita harus menghargai ideologi bangsa yang mengajarkan persatuan, kedamaian, dan kerukunan.